Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi ke babu ma'rifati alamatil i'rabi. Kita baca bareng-bareng. Sebelum kita membaca matanya, kita membaca doa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Setelah kita membaca matanya, kita berlanjut ke pembahasannya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Jadi, rafa itu adalah ahkamul i'rab. Nah, ahkamul i'rab ini atau si i'rabnya ini mempunyai dua alamah. Pertama alamatul asliyah dan alamatun niyabah. Yang di matan al-ajurrumiyah ini langsung digabung menjadi satu. 1 tambah 3 menjadi 4. Kita lanjut. Nah, di sini saya sudah memetakan apa saja alamahnya. Alamatan asliyatun wa niyabatun. Kita baca. Fa'amma alamatul asliyah takunu fi harakatil arba'ah. Fahiyya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukunu. Fafi hadzal mabhath alamatu asliha ad-dhammah. Wa ma 'ada hadza sanabhathu ba'daha. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alamah asliyah dari rafa' adalah dhammah. Mengenai yang al-waw, wal alifu wan nun, kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Nah, ini adalah matan al-ajurrumiyahnya yang tadi. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksir wa jam'il muannatsi salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kita lanjut. Ini adalah matan dari al-ajrumiyahnya yang sudah saya buat skema dari Google Slide-nya ya. Kita baca matanya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Nah, begitu pula dalam matan dikatakan seperti itu. Di mana saja? Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsi salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa contohnya isim mufrad? Contohnya istayqadha qittun minan naumi. Al-qittu yastayqidhu minan naumi. Mana di sini isim mufradnya? Kata qittun. Kata al-qittu. Faham ya? Lalu, apa i'rabnya? I'rabnya adalah istayqadha qittun minan naumi. Baca bareng-bareng. Istayqadha fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Qittun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kenapa alamah rafa'nya itu dhammah zahirah fi akhirih? Ada tambahannya. Biasanya di i'rab yang lebih panjangan dikit ditambahkan li'annahu ismul mufradi. Gitu. Paham ya? Oleh karenanya alamah rafa'nya itu menggunakan alamah asliyah yaitu dhammah zahirah fi akhirih. Paham lah ya? Contoh yang kedua,
Al-qittu yastayqidhu minan naumi. Apa i'rabnya? Kita baca bareng-bareng. Al-qittu yastayqidhu minan naumi. Al-qittu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yastayqidhu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul qittu. Jadi kata qittu ini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia isim beral di awal jumlah. Biasanya juga ketika mengi'rab yang agak lebih lengkap, biasanya ditambahkan li'annahu apa? Seperti yang di atas, li'annahu ismul mufrad. Oleh karenanya, ketika dia rofa, kata al-qit dibaca al-qittu. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Dan isim mufrad ini termasuk alamah asliyah. Apa alamah asliyah? Yaitu dhammah. Faham ya? Jadi cara mengi'rabnya itu alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gampang mah kalau itu. Nggak perlu kita perpanjang lebar ya. Kita baca pembagiannya apa, kemudian langsung kita i'rab biar cepat. Oke? Yang kedua, dhammah itu menjadi tanda bagi rafa di jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang isim mufradnya adalah benda mati. Itu sederhananya. Sebagian besar isim mufradnya itu berbenda mati atau selain manusia. Gitulah kira-kira. Nah, mana contohnya? Contohnya kata kutubun. Kutubun adalah benda mati. Apa mufradnya? Kitabun. Apa jamaknya? Kutubun. Nah, ketika ditanya jamak dari kata kitab, maka jamaknya adalah jamak taksir. Apa definisinya? Jamak yang tidak mengikuti pola jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Nah, gitulah sederhananya. Definisi isim mufrad, isim yang tunggal. Definisi jamak taksir, jamak yang tidak mengikuti pola dari jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Pembagian yang kedua yaitu pada jamak taksir. Jamak taksir ini juga rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena di dalam matan disebutkan wa fil jam'it taksir, wa jam'it taksir. Mana contoh jamak taksir? Contohnya adalah kutubun. Kutubun, apa mufradnya? Kitabun. Contoh yang kedua, tullabun. Apa mufradnya? Talibun. Maka kedua kata ini adalah jamak taksir. Kenapa? Karena tidak mengikuti pola pada jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Bagaimana cara sederhana kita mengetahui ini jamak taksir, ini jamak mudzakkar salim, dan ini jamak muannas salim? Sederhananya, ketika kita ingin mengetahui apakah kata ini jamak mudzakkar salim atau tidak, lihat akhiran hurufnya. Apakah ia bergandeng dengan kata una atau ina. Nah, contohnya, talibuna, talibina. Nah, kalau teman-teman mendengarkan atau membaca kata yang seperti itu, maka hal itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Maka selain pola itu, namanya jamak muannas salim atau jamak taksir. Contoh yang lain, talibatun, talibatin. Nah, itu namanya jamak muannas salim. Kalau teman-teman membaca atau menemukan selain dari dua pola tersebut, maka disebut dengan jamak taksir. Cara yang lain agar kita bisa mengetahui jamak taksir, menghafal kosakata. Gitu sederhananya. Oke? Sekarang kita baca. Yang kedua, ini di jamak taksir. Maka kata kutub ini dibaca kutubu, bukan kutubu atau kutuba atau kutubi. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir alamah rafa'nya menggunakan dhammah. Cara mengi'rabnya alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mari kita mengi'rab bareng-bareng. Mari kita baca bareng-bareng. Kutubul fiqhi rakhisatun. Kutubu mubtada'un marfu'un bil ibtida'
wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun al-fiqhi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih rakhisatun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu i'rabnya ya. Jadi kalau menemukan ada mudhaf dan mudhaf ilaih di awal jumlah, kemudian teman-teman bertanya, apa sih i'rabnya? Maka kata yang pertama atau si mudhafnya ini menjadi mubtada. Dan kata al-fiqhinya ini bukan menjadi khobar, tetapi menjadi mudhaf ilaih. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kata yang terletak setelah mudhaf ilaih, yaitu rakhisatun. Gitu aja polanya ya. Jangan sampai lupa. Oke, i'rab yang kedua. Baca bareng-bareng. Yudzakkirut tullabu darsahu. I'rab bareng-bareng. Yudzakiru fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Darsa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun hu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Maka kata at-tullab dan juga kata kutubu ini adalah jamak taksir. Rofaknya, alamah rofaknya menggunakan dhammah. Oleh karenanya, ketika kita mengi'rab, diksi yang digunakan adalah wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Biasanya ditambahkan juga. Kenapa? Li'annahu jam'u at-taksir. Gitu. Bisa ditangkap ya? Gampang lah. Ini gampang dihafal. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jamak muannas salim. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Salah satunya adalah di jamak muannas salim. Apa contohnya? Al-qira'atul masyhuratu sab'atun. Al-qira'atul masyhuratu sab'atun. Ja'atil muslimatu. Nah, di sini mana yang di highlight? Yang di highlight adalah kata al-qira'atu, al-muslimatu. Jamak muannas salim ini apa? Jamak yang tidak mengikuti pola dari jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Dia mempunyai pola tersendiri. Gitu ya, teman-teman. Contoh, dia ini harus dari isim mufrad yang mu'annath. Jadi kata al-qira'at ini isim mufradnya mu'annath. Apa isim mufrad dari al-qira'at? Al-qira'atu. Gitu. Kemudian al-muslimat, apa isim mufrad dari al-muslimat? Al-muslimatu. Gitu. Oke, kita baca i'rabnya bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Al-qira'atul masyhuratu sab'atun. Al-qira'atu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-masyhuratu na'tun lil qira'at wa na'tun tabi'un lil marfu'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sab'atun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kata al-masyhuratu ini bukan sebagai khobar, tetapi namanya na'at. Apa itu na'at? Nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Yang penting saya spill dikit. Yang dimaksud dengan na'at adalah kata yang menyipati dari kata sebelumnya. Contoh al-qiraat di sini. Al-qiraat ini namanya man'ut atau namanya mausuf. Al-masyhuratu ini namanya na'at atau sifah. Jadi kata al-masyhurah ini mensifati kata al-qiraat. Qiraat yang seperti apa? Qiraat yang masyhur atau yang terkenal. Gitulah kira-kira maksudnya na'at man'ut. Untuk pembahasan lebih detailnya kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita lanjut i'rab yang kedua. Ja'atil muslimatu. Baca. Ja'atil muslimatu. Ja'a fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Watta'u alamatut ta'nits. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Si kata al-muslimat dan juga kata al-qiraat keduanya adalah jamak muannas salim, yang dimana isim mufradnya apa? Al-qiraatu dan juga al-muslimatu. Faham ya? Kadang-kadang teman-teman ketika mengi'rab ja'at misalnya, taknya ini dianggap fa'il. Ingat ya, taknya ini bukan fa'il. Taknya apa? Alamatut ta'nits. Makanya dikatakan di kalam itu wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Nah, ini adalah wa ta'it ta'nitsis sakinah. Jadi tak ini bukan sebagai fa'il, tetapi dia alamatut ta'nits yang menandakan fi'ilnya ini dia muannas dan fa'ilnya juga muannas. Ingat ya, ketika mengi'rab bukan menjadi fa'il tetapi watta'u alamatut ta'nits. Fa'ilnya mana? Kata yang terletak setelah ta'nis. Oke, bisa ditangkap lah, aman. Kita lanjut. Tempat selanjutnya, i'rab rafa yang alamah asliyahnya dhammah adalah terletak di fi'il mudhari. Mana contohnya? Yarkabul ustadzu al-hisana. Kata ini. Yarkabul ustadzu al-hisana. Yang kedua, yusannifu Muhammadun al-kitaba. Nah, di sini juga ada contohnya. Kata yudzakiru, ini termasuk fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Terus mana lagi? Yastayqidhu fi'lun mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa sih maksudnya lam yattasil bi akhirih syai'un? Syai'unnya itu apa maksudnya? Maksudnya adalah dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Jadi nanti ada huruf-huruf tertentu yang bersambung terhadap fi'il mudhari. Karena dia tidak bersambung, pokoknya setelah kata ba atau setelah fi'il yang tadi tidak ada huruf, misal una, maka ini disebut dengan lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, gitu. Kalau dia ada nempel una atau ani dan sebagainya, itu disebut dengan yattasil bi akhirih syai'un. Kalau tidak ada, maka dia disebut lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka kedua i'rabnya itu berbeda. Gitu. Apa i'rabnya ini? Kita baca bareng-barang. 1, 2, 3. Yarkabul ustadzu al-hisana. Yarkabu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-ustadzu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-hisana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yusannifu Muhammadun al-kitaba. Sengaja saya tidak memberikan harokat karena kita sudah mempelajari tasrif-tasrif dari fi'il. Apalagi kata yusannifu. Apa fi'il madhinya? Sannafa. Fi'il mudhari'nya yusannifu. Masdarnya apa? Tasnifan. Isim maf'ul. Isim fa'ilnya fahuwa musannifun.
Isim maf'ulnya wadhaka musannafun. Fi'il amarnya sannif. Fi'il nahinya la tusannif. Saya tidak mau berpanjang lebar mengenai tasrifan. Saya menganggap teman-teman sudah hafal, jadi saya tidak mau memperlebar. Perkara teman-teman masih belum bisa hafal dan sebagainya, ya silakan menonton video-video sebelumnya. Jadi ya kita lanjut, kita tidak menunggu yang tertinggal. Kenapa? Karena ada video rekamannya, jadi enak untuk mengulang sendiri. Please ya, jangan terlalu bermanja-manja. Oke? Mari kita mengi'rab bareng-bareng. Yusannifu Muhammadun al-kitaba. Yusannifu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jasimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa Muhammadun dibaca li'annahu ismul mufrad. Al-kitaba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Itu. Jadi kata yarkabu, yusannifu, yastayqidhu, terus yudzakiru. Keempat contoh kosakata ini yang fi'il mudhari ini dia termasuk alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa kita simpulkan bahwasanya dhammah itu adalah alamah asliyah dari rofa. Dan pembahasan mengenai hal ini sudah saya bahas di video tambahan 1.1, tambahan 1.2, dan tambahan 1.3. Silakan teman-teman melihat videonya kembali. Pembahasan di matan Al-Ajurrumiyah itu memetakan di mana saja rofa itu terjadi. Terkhusus menggunakan alamah asliyah. Oh, ternyata terdapat di 4 tempat. Di mana? Di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kata tunggal. Apa itu jamak taksir? Jamak yang mempunyai pola, dan polanya itu selain dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak yang mempunyai pola selain jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Apa polanya jamak muannats salim? Diakhiri alif dan ta. Bukan tak marbutoh ya, tetapi diakhiri alif dan ta. Yang isim mufradnya menggunakan tak marbutoh ketika dijamakkan menjadi atun atau atin. Hal ini juga sudah dibahas dalam amthilati. Mungkin jilid 1 ya kalau nggak salah. Begitu pula jamak mudzakkar salim pernah disinggung pada amthilati jilid 1. Kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Syai'un ni yang dimaksud adalah apabila di akhir huruf dari ba atau fa ini tidak menempel sesuatu. Ketika bersambung ada una atau ani, maka dia sudah termasuk yattasil bi akhirih syai'un. Maka cara mengi'rab keempatnya ini sama. Bagaimana? Marfu'un. Entah itu dia menjadi mubtada, entah itu dia menjadi fa'il, entah itu dia menjadi fi'il mudhari biasa. Cara mengi'rabnya semua sama. Bagaimana? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad, li'annahu jam'ut taksir, li'annahu jam'u muannats salim, li'annahu fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu ya? Bisa ditangkap. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya.